Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, lah kalau sudah langka begini dan sudah nggak sempat nyusun RDKK, saya mesti gimana? Bener nggak gitu kira-kira? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini dan sahabat tani di sini simak, ada 6 buah solusi yang akan saya berikan ya sahabat tani. Yang pertama adalah sahabat tani mesti cek pH tanahnya dulu. Jika Anda bertanya, apa sih hubungannya pH tanah dengan pupuk? Jawabannya adalah kakak adik ya sahabat tani. Jadi begini ya sahabat tani, silahkan lihat di tabel berikut ini. BEM. Ketika pH tanah kita berada pada 5,0, maka unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tidak akan bisa terserap oleh tanaman kita. Artinya ya sahabat tani, meskipun Anda telah memberikan begitu banyak pupuk pada tanaman kita, maka hanya akan jadi sia-sia karena tidak akan terserap ya sahabat tani. Coba dah lihat tabel ini ya sahabat tani. Nah, merah semua kan? Baik nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Kemudian pada pH tanahnya 5,5, mari kita lihat juga unsur nitrogen warnanya apa? Putih, menandakan bahwa ini bisa diserap tetapi memang belum optimal. Tetapi unsur hara fosfor dan kaliumnya masih merah ya sahabat tani, artinya fosfor dan kalium pada pH 5,5 tidak akan bisa terserap. Sementara kita tahu ya sahabat tani, fosfor kita gunakan untuk menjamin perakaran tanaman berkembang secara optimal. Sedangkan kalium berfungsi untuk pembungaan atau pembuahan. Maka inilah ya sahabat tani yang menyebabkan panenan sahabat tani tidak bisa naik-naik meskipun sudah banyak diberikan pemupukan. Maka saya sarankan pH sahabat tani harus di angka 6,5 sampai 7. Nah, karena di pH ini sahabat tani unsur hara makro ya, terutama unsur hara esensial itu sahabat tani bisa terserap oleh tanaman dengan optimal. Jika sahabat tani ingin pelajari lebih jauh tentang ilmu pH, silakan sahabat tani buka video lainnya di channel ini sahabat tani tentang pH. Ada kok di channel ini. Silakan sahabat tani. Ketika sahabat tani sudah memastikan pH-nya sudah sesuai, maka kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sahabat tani adalah melakukan pengolahan tanah yang maksimal. Pengolahan tanah adalah membalik dan menggemburkan struktur tanah agar menjadi gembur sehingga memudahkan perakaran untuk masuk ke dalam tanah dan memudahkan akar untuk menyerap unsur hara. Kegiatan pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budidaya selanjutnya ya sahabat tani. Mari kita renungkan sejenak ya. Setiap makhluk hidup ketika lapar pasti ingin makan kan? Seharusnya kita bisa loh mencari dan memilih sendiri kan makanan apa yang kita mau. Begitu juga ya sahabat tani dengan kegiatan pengolahan tanah bagi tanaman kita. Melakukan pengolahan tanah berarti kita mengizinkan tanaman mencari makannya sendiri sesuai dengan apa yang dia inginkan atau kebutuhannya. Sekarang saya akan jelaskan manfaat dari pengolahan tanah sahabat tani, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi lebih baik. Yang kedua, menghilangkan gulma dan tumbuhan yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, menempatkan sisa-sisa tanaman atau seresah pada tempat yang sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik. Nah ini ya sahabat tani, misalnya nih kita bisa menaburkan arang sekam pada lahan kita, kemudian lahan kita diolah atau dibajak misalnya. Sehingga arang sekam tersebut masuk ke dalam tanah dan mengalami proses yang namanya dekomposisi, maka secara langsung kita sudah menyiapkan unsur hara kalium di dalam tanah kita untuk cadangan makanan tanaman kita. Kemudian yang keempat adalah menurunkan laju erosi. Kemudian yang kelima, meratakan tanah untuk mempermudah pekerjaan di lapangan ya sahabat tani. Ini penting untuk dilakukan ya sahabat tani, karena jika tanahnya tidak rata akan berpotensi menjadi genangan air ketika hujan ya sahabat tani, dan pastinya tidak baik bagi tanaman kita. Sahabat tani bisa cek di dalam video saya yang ini sahabat tani. Nah sahabat tani pasti bakal paham kenapa melakukan pengolahan tanah itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang keenam, manfaatnya adalah mencampur dan meratakan pupuk dengan tanah, karena ketika pupuk tidak tercampur dengan rata dan tidak terbagi rata ya sahabat tani, pada lahan kita berpotensi menyebabkan overdosis pada titik yang kelebihan dan kekurangan dosis pada titik yang kekurangan pupuknya sahabat tani. Kemudian yang ketujuh, mempersiapkan pengaturan irigasi dan drainase. Kemudian yang kedelapan, memperbaiki kondisi tanah menjadi gembur sehingga pertumbuhan akar menjadi maksimal. Juga dapat memperbaiki tekstur tanah, sirkulasi udara dalam tanah sehingga unsur hara dapat diambil oleh akar. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin dulu ya sahabat tani, bagi sahabat tani di sini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Sekalian juga klik tombol loncengnya. Saya doakan ilmu yang sahabat tani dapat dari channel ini makin berkah lagi dan juga rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Kita lanjut ya sahabat tani. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk hijau. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari dekomposisi sisa tanaman. Dalam dunia pertanian, pupuk hijau kembali dilirik sebagai sumber bahan organik potensial.
Mengingat lahan pertanian sekarang ya sahabat tani banyak yang telah mengalami degradasi atau penurunan kualitas disebabkan oleh hilangnya bahan organik dalam tanah karena penggunaan pupuk kimia secara masif atau besar-besaran sahabat tani. Bahkan menurut beberapa sumber ya sahabat tani disebutkan bahwa kadar bahan organik pada lahan-lahan pertanian di Indonesia itu sekarang sudah kurang dari 1%. Padahal lahan pertanian yang baik idealnya memiliki kandungan bahan organik sebesar 3-5%. Nah, untuk pengecekan tentang kadar organik, sahabat tani bisa menggunakan alat sederhana ya sahabat tani, dan bisa dilihat juga dalam video saya yang ini. Ini videonya sahabat tani, silahkan klik di sini. Secara umum, hampir semua jenis tanaman bisa dijadikan sumber pupuk hijau. Namun, sebaiknya gunakanlah tanaman yang memiliki kandungan humus yang tinggi ya sahabat tani. Mari kita bahas apa saja yang bisa jadi alternatif pupuk hijau. Beberapa tanaman dari jenis legum sahabat tani atau kacang-kacangan lebih efektif untuk dijadikan pupuk hijau. Kandungan hara tanaman hijau, terutama pada unsur nitrogen, lebih tinggi daripada tanaman yang lain. Penyediaan hara dari tanaman legum lebih cepat karena tanaman ini lebih mudah terdekomposisi atau terurai. Jenis tanaman legum yang sering dibudidayakan diantaranya kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang panjang sahabat tani. Untuk mendapatkan pupuk hijau dari sisa tanaman produksi dengan efisien, kita dapat melakukan rotasi tanaman. Misalnya tanaman kacang kedelai ditanam di sela-sela musim tanaman padi, sehingga ketika kacang kedelai ditanam, sisa tanamannya bisa dibenamkan langsung untuk tanaman padi sahabat tani. Kemudian tanaman legum ini juga bisa dijadikan tanaman pagar. Pupuk hijau bisa didapatkan dengan menanam tanaman legum ini di sela-sela tanaman inti atau di samping pinggir lahan tanaman inti. Persyaratan tanaman legum yang bisa dijadikan tanaman pagar ya sahabat tani, yaitu pertama, persentasi pertumbuhan daun lebih besar daripada kayu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan cepat, gampang bertunas, dan akarnya dalam agar tidak bersaing dengan tanaman inti. Kemudian yang ketiga, berkemampuan tinggi untuk menambat nitrogen dan kandungan unsur hara yang lain. Kemudian yang keempat, berpotensi tidak menjadi gulma. Salah satu tanaman legum yang bisa dijadikan alternatif ya sahabat tani adalah tanaman lamtoro. Selain tanaman pagar yang memang sengaja kita tanam, ada lagi nih tumbuhan liar yang berpotensi jadi pupuk hijau. Di sawah yang memiliki kadar organik tinggi, biasanya ditemukan tanaman jenis pakis air atau dikenal dengan nama azolla yang tumbuh dengan cepat. Kalau di sini namanya kayapu ya sahabat tani. Saat pengolahan tanah, tanaman ini bisa dibedamkan langsung sebagai pupuk hijau. Menurut referensi ya sahabat tani, azolla kering dalam bentuk kompos kalau dihitung dari berat keringnya mengandung unsur hara makro yakni nitrogen sebesar 2,55 sampai 3,95%, fosfor atau P sebesar 0,35 sampai 0,85%, kemudian kalium 1,8 sampai 3,9%. Kemudian kalsium atau Ca sebesar 0,4 sampai 1%, magnesium 0,5 sampai 0,6, kemudian hara mikronya besi atau Fe 0,06 sampai 0,26%, dan mangan atau Mn 0,11 sampai 0,16%. Sekarang mari kita hitung-hitungan sahabat tani. Ketika pupuk urea mengandung 46% nitrogen, maka anggaplah misalnya dosis urea adalah 200 kg per hektar. Artinya ketika kandungan urea 46% nitrogen, maka terdapat 92 kg nitrogen. Maka untuk mendapatkan 92 kg nitrogen dengan kandungan nitrogen azolla adalah 3%, maka 92 dibagi 3% atau 0,03 ya sahabat tani, yaitu 3,066 kilo atau 3 ton. Artinya ketika kita sudah memberikan 3 ton azolla, sudah sama dengan pemberian 200 kg urea. Bukankah jadi lebih hemat sahabat tani? Kalau ada protes, ya kalau 3 ton kan banyak banget. Artinya kita bisa mengurangi separuhnya ya sahabat tani. Artinya untuk memenuhi 92 kg nitrogen, kita bisa memberikan 100 kg urea dan 1,5 ton kompos azolla ke lahan kita. Begitu ya sahabat tani. Kalau masih protes juga, kita bisa kurangi azollanya cukup 7,5 kuintal dan 150 kg urea. Kalau masih protes juga, ya udahlah mati aja dah. Oh no. Penjelasan ini sekaligus menjawab permintaan salah satu sahabat tani yang request kepada saya minta buatkan perbandingan. Katanya buatkan perbandingan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk buatan. Siapa tahu sahabat tani lain di sini ada yang mau di request juga, silahkan request ya sahabat tani melalui kolom komentar. Akan saya jadikan bahan untuk pembuatan video selanjutnya. Yang keempat adalah penggunaan bagan warna daun.
Pertumbuhan tanaman yang baik dan hasil yang tinggi membutuhkan suplai nitrogen yang cukup. Bila suplai nitrogen tidak cukup, tanaman akan mengalami kekurangan nitrogen yang ditunjukkan oleh pertumbuhan organ pertumbuhan dan keseluruhan tanaman menjadi tidak normal. Gejala kekurangan nitrogen yang paling jelas dan biasa terlihat adalah berkurangnya warna daun dari dedaunan atau istilahnya disebut dengan klorosis ya sahabat tani, yang umumnya agak tersebar merata pada keseluruhan daun tanaman kita. Warna daun adalah suatu indikator yang berguna bagi kebutuhan pupuk N atau nitrogen tanaman padi. Daun yang berwarna pucat atau hijau kekuningan menunjukkan bahwa tanaman kekurangan unsur hara ini. Dengan mengetahui kapan tanaman benar-benar memerlukan pupuk nitrogen ya sahabat tani, pasti akan sangat membantu Anda, dan ini dapat memberikan peningkatan efisiensi serapan nitrogen melalui monitoring warna daun pada tanaman padi kita. Bahkan warna daun sendiri juga sudah saya bahas dalam video tentang nitrogen ya sahabat tani. Ini cuplikannya. Set. Dan kalau sahabat tani di sini ingin menggunakan bagian warna daun untuk memonitor tanamannya, sahabat tani bisa hubungi penyuluh pertanian di desa setempat. Pasti penyuluh pertanian biasanya punya sahabat tani. Saya juga punya. Maka silahkan datangi penyuluhnya, minta untuk memonitor tanaman padi sahabat tani semuanya. Atau kalau mau beli juga ada ya sahabat tani. Saya punya linknya sahabat tani, silahkan lihat di kolom deskripsi. Jika sahabat tani di sini ingin membeli, silahkan langsung ke deskripsi, buka di deskripsi. Saya taruh linknya supaya sahabat tani di sini nggak perlu repot nyari-nyari di mana membeli bagan warna daun. Dan yang kelima adalah penggunaan pupuk organik buatan sendiri. Pupuk ini adalah salah satu alternatif yang terbaik yang berguna untuk menutrisi ya sahabat tani. Biasanya diolah dari sumber hewani dan nabati, baik sebagian maupun seluruhnya. Jenis pupuk ini dapat diolah berbentuk padat sahabat tani ataupun berbentuk cair, tapi kebanyakan membentuk cair ya sahabat tani, dan fungsi utamanya yaitu untuk memperbaiki kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah serta menutrisi tanaman kita. Banyak orang yang lebih memilih pupuk organik daripada pupuk non-organik karena selain lebih bermanfaat, pupuk organik juga terbukti lebih aman bagi kondisi lahan kita dan aman juga bagi pertumbuhan tanaman kita sendiri sahabat tani semuanya. Pada poin kelima ini, saya hanya akan menyampaikan campuran-campuran bahan organik apa saja yang saya rekomendasikan sebagai substitusi atau pengganti kebutuhan unsur hara makro tanaman berdasarkan penelitian atau kajian yang sudah saya baca sahabat tani. Nah, penelitian Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2017 menemukan bahwa dengan campuran 300 ml urin kambing, kemudian 10 gram kokopet atau media tanam sabut kelapa, kemudian 15 ml EM4, 20 ml air batang pisang, kemudian 40 ml ekstrak buah nanas, kemudian 20 ml rumen atau fermentasi lambung ternak seperti sapi ya sahabat tani, dan 20 ml air kelapa. Semua bahan ini difermentasi ya sahabat tani selama 18 hari. Nah, setelah diteliti, ternyata formula ini menghasilkan nitrogen sebesar 0,69%, fosfor atau P2O5 sebesar 2,09%, dan kalium atau K2O sebesar 0,64% ya sahabat tani. Beberapa sumber mengatakan dosis pemberian pupuk organik cair ya sahabat tani antara 6-10 liter per hektar tergantung jenis bahan organik yang digunakan. Maka sahabat tani bisa membuat fermentasi pupuk organik dengan campuran 9 liter urin kambing, 300 gram kokopet atau media sabut kelapa, 400 ml EM4, 600 ml air batang pisang, 1,2 liter ekstrak buah nanas, 600 ml lumen atau fermentasi lambung ternak, dan 600 ml air kelapa ya sahabat tani. Dan semua bahan ini difermentasi selama 18 hari. Untuk dosis per liter sendiri, beberapa referensi mengatakan paling efektif 10-15 ml per liter air. Tetapi mungkin dosis ini adalah untuk pemberian pupuk organik cair sesuai dengan standar Kementan, yaitu kadar nitrogen, fosfor, dan kalium berkisar antara masing-masing 3-6%. Artinya bisa saja dosis ditingkatkan 3 kalinya ya sahabat tani menjadi 30-45 ml per liter air ya sahabat tani untuk formula yang sudah saya sebutkan. Intinya kita tes dan ukur. Dan juga sahabat tani, jika sudah mencoba ke lahan sahabat tani, boleh juga di-sharing di sini berapa kira-kira dosis paling tepat untuk pertumbuhan padi biar tumbuhnya lebih maksimal. Dan semuanya kita juga bisa sambil belajar ya sahabat tani. Mengingat sistem kerja pupuk organik cair menggunakan foliar application ya sahabat tani atau aplikasi pemupukan melalui daun, maka pupuk pasti akan lebih efisien dan lebih cepat terserap oleh tanaman. Untuk jurnal penelitian ini ya sahabat tani, saya taruh di link deskripsi ya sahabat tani. Silahkan kalau mau download atau baca-baca silahkan buka di link deskripsi sahabat tani. Sebenarnya masih banyak juga jurnal-jurnal penelitian tentang pembuatan pupuk organik cair atau POC.
Tetapi setelah saya baca lebih banyak, paling tinggi kandungan hara makronya hanya pada penelitian Kurniawan dan kawan-kawan ini, sahabat tani. Ini bukan promosi, dah. Nah, dan yang terakhir sahabat tani, barulah kita menggunakan pupuk non subsidi. Sahabat tani di sini bisa kombinasi kok sahabat tani antara 5 cara yang sudah saya sebutkan dengan penambahan pupuk non subsidi. Ada banyak sekali pupuk yang beredar di pasaran yang memiliki kandungan tinggi ya sahabat tani dan bagus untuk penggunaan tanaman padi. Misalnya nih pupuk MAP memiliki kandungan 12% nitrogen dan 61% fosfor dengan dosis 2-5 gram dan bisa digabung atau dicampur ya sahabat tani dengan urea dengan dosis setengahnya yaitu 1-3 gram per liter air. Karena pada fase vegetatif ini fase di mana tanaman memperbanyak anakannya, makanya butuh nitrogen. Juga memperkuat perakaran ya sahabat tani, makanya butuh fosfor. Kemudian disusul dengan KNO3 merah yang seperti ini ya sahabat tani, ini pupuknya. Kandungan pupuk ini natriumnya sebesar 18%, nitrogennya sebesar 15%, kaliumnya 14% dan boronnya 0,05% pada pemupukan kedua. Dan jika pada alat BWD atau bagan warna daun, tanaman ternyata sudah cukup kehijauannya, sahabat tani bisa berikan pupuk MKP dengan kandungan 52% fosfor berbentuk P2O5 dan 34% kalium berbentuk K2O pada fase generatifnya. Tetapi jika bagan warna daun masih belum cukup hijau juga, sahabat tani bisa memberikan pupuk KNO3 putih dengan kandungan 13% nitrogen dan 45% kalium berbentuk K2O. Pengaplikasian pemupukan ini juga boleh digabung kok dengan fungisida ya sahabat tani, biar pengerjaannya bisa sekalian. Tetapi saran kami nih sahabat tani, jika ingin lebih lengkap metode pencampurannya atau bahan-bahan apa yang boleh dicampur, sahabat tani bisa berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat atau pengamat hama di daerah setempat ya sahabat tani. Dan ini dulu ya yang saya jabarkan. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan lanjut bahas unsur hara makro sekunder ya sahabat tani, yaitu magnesium. Jadi sahabat tani yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu sekalian aktifkan loncengnya biar sahabat tani langsung dapat pemberitahuan kalau ada video baru dari channel ini. Di samping sini juga ada 2 video yang saya rekomendasikan ya sahabat tani untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan sahabat tani dimanapun Anda berada tambah banyak lagi. Tonton ya. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.